Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan praktikum kami, yaitu praktikum TPP 3 Analisa Sistem Tenaga Listrik dengan judul Kompensasi Daya Reaktif dan Perbaikan Tegangan dengan Variasi Pembebanan menggunakan ETAP 12.6, di mana pada layar monitor sudah terdapat aplikasi ETAP, di mana kita pada praktikum ini menggunakan aplikasi ETAP 12.6 yang sudah terdapat rangkaian yang dipratikumkan, yaitu terdapat komponen-komponennya pada rangkaian ini, yaitu generator, bus 1, bus 2, bus 3, bus 4, dan bus 5, dan terdapat kabel LAN, dan terdapat transformator 1, transformator 2, transformator 3. Kemudian ada motor dan kapasitor serta bebanan. Untuk menentukan nilai-nilainya, yaitu terdapat pada modul TPP 3. Nilai-nilai yang dimasukkan pada ETAP yaitu yang pertama yaitu generator dengan rating 3 MW dan 150 kV dan faktor daya 85%. Untuk kabel yaitu 0,6 kV 3 strip 3 versi 16 mm² dengan jarak 20 km. Trafo 1 yaitu step down 3000 kV ampere 150 kV ke 20 kV. Artinya itu pada sisi primer 150 kV dan sisi sekundernya itu 20 kV. Dan tipikalnya itu ZXL. Dan trafo 2 yaitu step down dengan 700 kV ampere 20 kV ke 0,38 kV dan tipikalnya ZXL. Untuk trafo 3 itu step down 1600 kV ampere 20 kV ke 0,38 dan tipikal ZXR. Motor dengan rating 0,38 kV, faktor daya 55%, EFF-nya 100% dengan variasi nilai motor yaitu 150 kW, 250 kW dan 350 kW. Untuk beban lem yaitu 200 kV ampere 60% motor dan 40% statik. Untuk bus 1 dan 2 dengan rating 150 kV, bus 3 dengan rating 20 kV dan bus 4 dan bus 5 dengan rating 0,38 kV. Untuk percobaan 1, kita menggunakan variasi antara beban motor dan kapasitor. Pada saat pada beban motor yaitu divariasikan 150 kW, 250 kW dan 350 kW. Sedangkan pada kapasitor yaitu ada tanpa beban dan berbeban, divariasikan berbeban. Apabila tidak menggunakan beban kapasitor maka switch open. Apabila menggunakan kapasitor maka switch close. Kemudian untuk percobaan 2 kita menentukan kondisi pada Allen, di mana Allen ini kita dapat lihat pada yang ditunjukkan oleh kursor sebelah kanan pada layar monitor, yaitu untuk menentukan kondisi pada berada normal atau dalam keadaan under voltage. Apabila terjadi under voltage maka kita melakukan tap pada transformator 1 dan kita naikkan dan kita klik. Setelah itu kita view pada Allen. Apabila tidak terjadi under voltage maka kondisi normal. Apabila terjadi under voltage maka harus dilakukan tap. Berikutnya itu untuk percobaan
1 dan 2 ya akan dijelaskan. Sekian dari saya. Apabila ada salah dan janggalnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lara Gusyonika dari kelompok 2 Pratikum ASTL jurusan Teknik Elektro. Di sini saya mempraktekkan atau tutorial dari percobaan 3 pada modul 3 TPP. Nah, di sini merupakan single line diagram yang dibuat dalam bentuk etap. Kemudian komponen-komponennya itu ada generator, kemudian ada kabel, ada bus, kemudian ada 3 trafo, ada bebannya, ada motor, ada kapasitor, ada lem dan switch. Nah, selanjutnya kita masukkan nilai-nilai komponen yang ada di modul ke dalam single line diagram ini. Di sini kita masukkan nilai dari generator, nilai trafo, dan semuanya. Lalu kita menggunakan kapasitor bank dan juga tidak menggunakan tanpa kapasitor bank. Nah, kapasitor bank ini variasinya dari 90 dan selanjutnya. Yang pertama itu kita tanpa kapasitor bank, maka kita buat open switch-nya. Kemudian kita atur beban motornya yang percobaan 1 yaitu 350 kW. Nah, kita atur dulu untuk di tabel 1.1 yaitu bebannya 350 kW. Persen PF-nya ada 55, efisiensinya 100. Nah, bebannya 350 kW. Lalu oke. Nah, ini merupakan keadaan tanpa kapasitor bank dan kita load flow analisiskan atau jalankan. Kemudian lihat nilai daya reaktif aktifnya, kemudian catat nilai KW covernya yang ada muncul di generator, di trafo, dan di bus. Nah, kemudian untuk persen PF-nya dan ampernya juga bisa kita lihat. Nah, kita buka dulu untuk nilai ampernya atau nilai arusnya. Di sini udah terlihat nilai arus di bus 3 yang kita catat dan di generator. Kemudian faktor daya di display option kita centang KVA dan persen PF. Setelah itu oke, maka akan terlihat nilai faktor daya atau power faktornya. Dan catat di tabel untuk tabel 1.1 yang merupakan untuk tanpa kapasitor bank yang switchnya terbuka atau tidak terhubung. Bisa kita lihat nilai KW cover dan nilai ampere. Nah, pada beban 350. Oke. Itu merupakan tanpa kapasitor bank. Nanti kita variasikan untuk yang pakai kapasitor bank dari 90 sampai 540. Nah, pertama itu kita atur dulu untuk kapasitor banknya dengan switchnya dulu kita closekan. Kemudian atur kapasitor bank. Untuk rating covernya kita mau atur bisa dari 90 cover, bisa juga 180 sesuai dengan tabel 90 dulu. Oke. Nah, kita jalankan load flow analysis. Kemudian nanti akan muncul nilai daya aktif dan reaktifnya.
sama seperti tadi, itu daya aktif dan reaktifnya. Kemudian ada arus yang kita catat pada tabel 1.1 untuk percobaan 1. Terima kasih untuk percobaan 1. Selanjutnya saya Resto Purwanto Wahyudi akan melanjutkan untuk percobaan pertama untuk mengisi tabel kedua, yaitu dengan beban motor 250 kW dan dapat lihat bahwa arus pada motor adalah 711,5 ampere. Nah, setelah kita jalankan seperti yang telah dijelaskan tadi, kita dapat melihat untuk mengisi komponen-komponen pada tabel yang ada di tabel 1.1, yaitu untuk kondisi tanpa kapasitor bank. Nah, dapat lihat ini arus dan tegangan busnya untuk bus 1, bus 2, bus 3 ada 2, bus 4 dan bus 5. Nah, selanjutnya kondisi selanjutnya yaitu dengan menggunakan kapasitor bank 900 kilovar. Nah, dapat lihat bahwa nilai dari komponen tersebut berubah, dapat kita gunakan untuk mengisi komponen tabel. Seperti yang dapat lihat, yaitu ada 305 ampere di bus 5 untuk arusnya dan 0,372 kV untuk tegangan di bus 5. Nah, semua komponen di bus kita masukkan ke dalam tabel. Untuk mengisi faktor daya reaktif dan daya aktifnya dapat mengikuti langkah yang telah dijelaskan terlebih dahulu tadi. Selanjutnya kita masuk ke kondisi selanjutnya, yaitu kondisi kapasitor banknya 180 kV. Nah, ini juga mengikuti langkah-langkah yang telah dijelaskan untuk mengisi komponen-komponen pada dalam tabel. Kondisi selanjutnya adalah untuk kapasitor bank 270 kV. Nah, ini juga mengikuti selanjutnya sampai kita nanti mendapatkan data untuk mengisi ke kapasitor bank dengan nilai 540 kV. Nah, sebelum kita mengisi, kita pastikan dulu semua komponen sudah di-set, yaitu untuk generator kapasitasnya berapa, dan untuk beban yaitu di-set 200 kVA. Untuk motor 1 dengan dayanya kita tetapkan untuk semua kondisi yaitu 250 kW. Nah, untuk nilai faktor daya dan arus pada motor akan berubah sesuai dengan nilai kapasitor bank yang kita gunakan. Selanjutnya untuk percobaan pertama, kondisi ketiga akan dijelaskan oleh teman saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emda Felman dari kelompok 2 praktikum ASTL tahun 2020. Jadi di sini saya akan menjelaskan percobaan 1.3 pada modul 3, yaitu modul 3 yang berjudul kompensasi daya reaktif dan perbalikan tegangan dengan variasi pembebanan menggunakan etap 12.6.0. Jadi pada percobaan 1.3 ini rangkaiannya itu sama dengan percobaan 1.1 maupun 1.2 yang sebelumnya. Jadi pada percobaan 1.3 ini kita hanya memvariasikan nilai motornya. Yang sebelumnya itu pada percobaan 1.1 dan 1.2 berbeda. Jadi 1.3 ini kita menggunakan motornya itu 150 kW. Dan selanjutnya yaitu kita masukkan nilai generator, bus kabel, dan transformatornya itu sama dengan nilai dengan percobaan sebelumnya, yaitu percobaan 1.1 dan 1.2. Di sini kita hanya membedakan nilai motornya saja. Dan ini untuk nilai dari rangkaian tadi. Jadi pada percobaan 1.3 ini kita memvariasikan dengan menggunakan kapasitor. Jadi ini adalah kapasitor banknya. Pada percobaan yang pertama yaitu kita tidak menggunakan kapasitor banknya atau tanpa kapasitor bank. Di sini kita klik dan kita off-kan. Dan setelah itu kita load flow analysis dan dapatlah kita hitung di sini daya reaktif maupun daya aktifnya pada generator dan transformator di sini. Dan nilai ini akan kita masukkan ke dalam tabel. Dan selanjutnya yaitu kita menggunakan variasi dengan menggunakan kapasitor bank dengan nilai motor yang tadi tetap. Jadi kapasitor bank di sini kita variasikan nilainya dari 90 kVAR sampai dengan 540 kVAR. Dan setiap nilai yang tadi daya reaktif maupun daya aktif dan arusnya kita masukkan ke dalam tabel semuanya. Dan dapatlah kita lihat hasil dari load flow analysis dari mulai tanpa menggunakan kapasitor bank dan menggunakan kapasitor bank, dapat kita lihat hasilnya seperti ini. Nah, inilah hasil dari percobaan 1.3, di mana di sini ada daya reaktif, daya aktif, arus, tegangan, dan selebihnya. Di sini kita memvariasikan tanpa kapasitor bank dan menggunakan kapasitor bank. Dan untuk percobaan 1.3 hanya itu penyampaian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.